Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 2 Mei 2022 dalam masa Paskah yang ketiga. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Athanasius uskupmu menjadi pembela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmatmu agar berkat ajaran dan perlindungannya kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru, hari Senin dalam masa Paskah yang ketiga, dan pada peringatan wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di tempat di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan
yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita membaca dan mendengar cerita tentang orang banyak yang sibuk mencari Yesus ke sana kemari, tetapi tidak menemukannya. Lalu mereka pergi di seberang lain dari Danau Tiberias dan menjumpai Yesus di sana. Yesus tahu mereka bersemangat mencarinya karena sudah merasakan kenyangnya makan roti yang digandakan Yesus pada hari sebelumnya, dan bukan karena melihat Yesus sebagai Tuhan mereka. Karena itu, alih-alih bahkan dikasihani karena mereka sudah bersusah payah mencarinya, malahan mereka ditegur oleh Yesus. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, percaya kepada Yesus berarti kita harus mencari Yesus secara nyata dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana orang-orang sibuk mencari Yesus, maka kita di zaman sekarang ini bila mencari Yesus, pencaharian kita kepada Yesus itu bukanlah karena Yesus itu seorang tukang sulap yang mampu mengadakan tanda-tanda yang luar biasa, yang ajaib. Tapi hendaklah kita sungguh mencari pribadi Yesus yang utuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tanda-tanda mujizat yang diadakan oleh Yesus itu hanyalah sarana untuk semakin meyakinkan kita bahwa memang Dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apabila kita mencari Yesus hanya karena terpesona oleh pelbagai macam-macam mujizat yang diadakan, seperti yang sering kita lihat, orang berbondong-bondong menghadiri kegiatan-kegiatan KKR karena di sana ada mujizat penyembuhan yang terjadi, maka kita tidak lebih daripada seorang yang mencari Yesus sebagai tukang sulap. Ketika apa yang kita cari, mujizat-mujizat yang kita cari itu kita tidak temukan, maka kita begitu gampang untuk meninggalkan iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman kita sebagai orang-orang beriman, secara khusus orang Katolik, adalah bukan iman yang melulu mendasarkan diri pada mujizat-mujizat yang diadakan oleh Kristus melalui orang-orang yang Ia percaya. Tetapi iman kita adalah untuk berjuang sekuat tenaga, hidup menyerupai Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Maka pribadi Yesuslah yang menjadi utama untuk kita tuju. Kita tidak mencari Yesus atau percaya kepada Yesus yang hanya sekedar tukang sulap yang mampu mengadakan berbagai macam tanda-tanda luar biasa. Tetapi kita sungguh percaya kepada pribadi Sang Penyelamat itu. Maka kalaupun kita berdoa lalu kemudian tidak terjadi mujizat, itu tidak berarti bahwa Yesus
itu tidak ada. Yesus adalah pribadi yang selalu hadir setiap saat dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa kita bermohon kepada Dia pasti akan dikabulkan. Tetapi pengabulan doa kita dari Tuhan tentu bukan terjadi sesuai dengan kehendak kita atau apa yang kita hendaki. Tetapi hendaklah doa kita itu selalu kita dasarkan pada kehendak dari Allah itu sendiri. Sebagaimana doa Yesus sendiri di Taman Zaitun ketika dia berdoa, "Bapa, jikalau boleh piala ini berlalu daripadaku." Tapi ketika Yesus menyadari bahwa hanya dengan jalan salib ia dapat membawa keselamatan bagi manusia, maka Yesus lalu berdoa lagi, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, tapi terjadilah saja kehendak-Mu." Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mencari Yesus adalah menjadikan kehendak Yesus sebagai satu-satunya kehendak dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, seluruh daya gerak hidup kita hendaklah sesuai dengan kehendak dari Allah itu sendiri. Karena itu, hendaklah kita selalu berkata, "Kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Terjadi saja kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami." Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.